juga mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Oleokimia 2 karena telah memberikan kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan panel proyek kami. Adapun dari kelompok 2 akan mempresentasikan panel proyek kami tentang pembuatan bioetanol dan pendinginan bioetanol. Adapun dari kami kelompok 2 yaitu dengan beranggotakan saya sendiri, Anissa Agustina Silamora dengan NIM 1801070. Lalu ada Alexandria Marheni Simanjuntak dengan NIM 1801067. Kemudian ada Yusmika Fadilan dengan NIM 1801063. Terakhir ada Yogi Aditya Siregar dengan NIM 1801060. Adapun judul dari presentasi final project kami yaitu dengan judul pembuatan bioetanol dengan menggunakan kulit pisang dengan cara fermentasi menggunakan ragi roti. Selamat menyaksikan. Metode percobaan berdasarkan pengelompokan jenis dan keterangan. Bahan baku yang kita gunakan yaitu kulit pisang, air bersih, ragi roti, pupuk NPK, pupuk urea, gula sebanyak 500 gram, Aquades, HCl 5% dan NaOH 5%. Peralatan yang kita gunakan yaitu pisau, blender, Elmeyer, hot plate, neraca analitik, corong, labu ukur 500 ml, dan pipet volume 10 ml, beaker glass, termometer, pH meter, alkohol meter, dan sepasang alat destilasi. Nah, pada percobaan ini, metode yang kita gunakan itu menggunakan variabel penelitian, yaitu variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat. Tahapan percobaan yang kita lakukan pertama kali yaitu tahapan pembuatan starter, tahapan hidrolisis, tahapan fermentasi, dan tahapan destilasi. SNI yang kita gunakan sendiri yaitu SNI yang nomor 7390 tahun 2012. Alur produksi dari bioetanol. Nah, tahapan pertama itu kulit pisang disortir dan dipotong, kemudian dikeringkan atau langsung saja di blender. Nah, setelah hasil blender, kita lakukan tahapan hidrolisis, di mana tahapan hidrolisis ini dilakukan dengan menambahkan HCl 5% dengan tujuan untuk menghasilkan glukosa. Nah, hasil hidrolisis kita saring menggunakan kertas saring, lalu lakukan tahapan fermentasi, di mana tahapan fermentasi ini dilakukan dengan menambahkan ragi roti dan starter. Lakukan fermentasi selama 24 jam, kemudian hasil fermentasi difiltrat, kemudian masukkan ke evaporasi atau destilasi. Nah, setelah destilasi, dilakukanlah perhitungan tentang viskositasnya, kadar alkoholnya. Nah, setelah itu dari hasil destilasi kita dapatkan bioetanol. Bioetanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau selulosa dengan menggunakan bantuan mikroba. Etanol dapat dihasilkan dari bahan baku tanaman. Bioetanol dapat dibuat dengan cara pembuatan secara biologi maupun secara kimia. Bioetanol ini adalah bahan bakar alternatif karena memiliki keunggulan dapat mengurangi emisi CO2 hingga 18%. Bahan yang akan kita gunakan adalah kulit pisang dari pisang kepok yang merupakan tanaman monokotil. Adapun komposisi dari kulit pisang-pisang kepok adalah sebagai berikut. Dan ragi roti yang akan kita gunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Dan adapun kandungan dari ragi roti yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Anissa. Ragi atau kamer adalah jamur yang terdiri dari satu sel dan tidak membentuk in viva, termasuk golongan jamur Asimicota, reproduksi dengan membentuk tunas atau buding. Komposisi dari Saccharomyces ini, Saccharomyces cerevisiae ini adalah sejumlah persen dari abu sekitar 50-9,5%, asam nukleat 6-12%, lemak 2-6%, nitrogen 7,5-8%. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pembuatan starter. Pada tahapan ini berlangsung secara anaerob,
yang dimana persiapan untuk pertama kali adalah membuat larutan gula dengan cara mencampurkan gula murni dengan aquades, kemudian dimasukkan ke dalam tempat pembiakan. Lalu pupuk urea yang sudah disiapkan tadi ditambahkan sebanyak 10 gram dan diaduk hingga tercampur secara merata dan sempurna atau disebut juga dengan homogen. Setelah homogen, pupuk NPK ditambahkan sebanyak 10 gram dan diaduk kembali hingga homogen. Ragi roti yang telah disiapkan ditambahkan ke dalam larutan yang telah homogen tersebut sebanyak 100 gram ke dalam botol. Setelah itu botol ditutup rapat dan disimpan selama 24 jam. Lalu selanjutnya adalah prosedur dari hidrolisis. Hidrolisis adalah suatu proses antara reaktan dengan air agar suatu senyawa pecah terurai. Proses hidrolisa merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan bioetanol, karena proses hidrolisa ini akan menentukan jumlah glukosa yang dihasilkan untuk dilakukan fermentasi menjadi bioetanol. Kulit pisang kepok dipotong kecil-kecil, dibersihkan, lalu setelah dipotong dicuci bersih, kemudian dimasukkan dalam blender dan blender hingga halus. Lalu pisang direbus dengan larutan HCl 5%, ditambahkan 500 ml dan direbus lagi hingga mendidih selama 90 menit. Setelah mendidih, bubur kulit pisang didinginkan sampai suhu mencapai suhu kamar. Lalu selanjutnya adalah prosedur fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel yang dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Fermentasi merupakan salah satu bentuk respirasi anaerobik tanpa aseptor elektron eksternal. Fermentasi bioetanol adalah suatu proses pengurangan gula menjadi bioetanol dan karbon dioksida yang disebabkan oleh enzim yang dihasilkan oleh massa sel mikroba. Persiapan pertama untuk prosedur fermentasi ini yaitu dengan pH rebusan bubur kulit pisang, diukur untuk memastikan fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Lalu bubur kulit pisang tersebut dimasukkan ke dalam botol-botol yang sudah disiapkan, kemudian ditambahkan starter sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Kemudian campuran kulit pisang tadi disimpan dalam ruangan gelap dengan suhu kamar selama waktu yang dipreparasikan berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Pada gambar 1 yaitu pengaruh waktu fermentasi dan volume starter tahap yield bioetanol. Nah, pada warna biru yaitu starter 10 ml, warna merah starter 200 ml, warna hijau starter 300 ml, dan warna ungu starter 400 ml. Dari grafik ini dihasilkan penambahan starter 300 ml dan waktu 6 hari yield yang dihasilkan 11,16%. Pada waktu 8 hari 12,83%. Pada saat penambahan starter 400 ml pada waktu 4 hari, yield yang dihasilkan yaitu 14,41%. Pada waktu 6 hari dihasilkan 16,04%. Pada waktu 8 hari 16,75%. Nah, dari hasil penelitian ini kita dapat simpulkan semakin lama waktu fermentasi, maka etanol yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, dari gambar 2 ini grafik yang menunjukkan pengaruh waktu fermentasi dan volume starter terhadap yield bioetanol. Pada saat volume starter 300 ml, waktu fermentasi 4 hari, destilasi bioetanol yang didapat yaitu 0,796 gram per mili. Pada 6 hari, destilasi bioetanol yang didapat 0,798 gram per mili. Pada saat 8 hari, destilasi bioetanol yang didapatkan sebanyak 0,798 gram per mili. Nah, dan pada hari 10, destilasi bioetanol yang didapat adalah 0,798 gram per mili. Destilasi bioetanol yang didapat yaitu berada pada range 0,796 sampai 0,798 gram per mili. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa destilasi bioetanol yang didapat sesuai dengan SNI nomor 7390 tahun 2012 yaitu destilasi bioetanol 0,798 gram per mili. Nah, pada grafik nomor 3 ini, grafik ini menunjukkan grafik pengaruh waktu fermentasi dan volume starter terhadap
viskositas bioetanol. Nah, pada saat volume starter 100 ml, waktu fermentasi 4 hari, viskositas yang didapatkan yaitu 1,16 centipoise. Nah, pada waktu 6 hari, viskositas bioetanol diperoleh 1,17 centipoise. 8 hari, bioetanol didapat 1,17 centipoise. Nah, pada waktu fermentasi 10 hari, viskositas bioetanol didapat 1,17 centipoise. Dapat disimpulkan pada penambahan 200 ml, 300 ml, dan 400 ml. Viskositas bioetanol yang diperoleh adalah range-nya 1,16 sampai 1,17 centipoise. Ini menunjukkan bahwa viskositas bioetanol yang kita hasilkan sesuai dengan standar 7390 2012 dengan SNI viskositas bioetanol 1,17 centipoise. Dari hasil penelitian ini kita dapat simpulkan yang pertama adalah bahwa semakin lama waktu fermentasi maka dihasilkan bioetanol yang semakin banyak. Semakin banyak dan tinggi volume starter yang digunakan, maka bioetanol yang dihasilkan akan semakin banyak pula. Nah, yang kedua, pada percobaan ini dihasilkan destilasi bioetanol berada pada range 0,796 sampai 0,798 gram per mili. Dan jika dibandingkan dengan SNI bioetanol yaitu SNI nomor 7390 tahun 2012, maka destilasi bioetanol yang diperoleh yaitu sudah memenuhi standar yang berlaku yaitu sebesar 0,798 gram per mili. Nah, yang ketiga kesimpulannya, begitu pula pada viskositas bioetanol yang dihasilkan pada percobaan ini telah dilakukan oleh para peneliti pada range 1,16 sampai 1,17 CP, dan jika dibandingkan dengan SNI bioetanol yang berlaku yaitu SNI 7390 tahun 2012, maka viskositas bioetanol yang diperoleh yaitu sudah memenuhi standar SNI ini yaitu sebesar 1,17 CP.